apakah Randy itu so mantap, artinya so merasa bahwa menjadi penghayat kepercayaan itu so kita pilihan. Mau berKTP penghayat kepercayaan itu apakah mau sendiri atau dipaksa atau anak memang suka mau bikin KTP ini. Selamat malam, salam Rahayu. Ya, pada kesempatan ini orang ada kedatangan tamu yang masih muda dan ganteng ini di Trompe studio yang sangat sederhana ini. Orang akan bercakap-cakap singkat, padat, dan jelas terkait ya seputar kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi nyenak berat-berat, ringan-ringan juga. Apa kabar, Randy? Baik. So makang? Sudah. Oke. Sebelum orang lanjut, kita mau persilakan dulu tuh orang tamang Trompe saudara ini untuk berkenalan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Randy Sual, asal dari Tondey, Kecamatan Montolim Barat, Sulawesi Utara. Mantap. Jadi kalau boleh tahu sekarang umur berapa? 21. 21 masih terlalu muda ya. Beda tipis dengan kita kan 25. Oke. Padahal 40 yang. Sekarang ini Randy kerja, kuliah atau lulus? Sudah lulus dari 2023. Dari sekolah apa? SMK Tondey. SMK Montolim Barat. Yang ada di Tondey. Nah, kita mau bertanya-tanya sedikit banyak ini terkait pribadinya Randy dan mungkin akan melebar ke hal-hal yang lain. Randy ini kalau kita lihat suka dengan budaya, suka dengan kebiasaan atau tradisi leluhur. Sejak kapan Randy mengenal tradisi leluhur ini? Sejak dari umur 5 tahun. Jadi 5 tahun itu belum sekolah berarti? Sudah. Oh sudah. TK. Oh TK. Oh tahu dari mana Randy tahu tentang ajaran-ajaran leluhur? Bagaimana kamu Randy tahu? Cuma lihat bapak no. Lihat di cara-cara baatur. Oh maksudnya baatur itu berupacara? Iya upacara bukan besar. Jadi kalau boleh tahu Randy Pepapa itu apa sebenarnya? Walian. Oh walian, maksudnya orang yang memimpin upacara. Dalam upacara-upacara di Minahasa. Jadi waktu umur 5 tahun itu mulai jalia tuh Bapak Ato atau berupacara. Yang Randy saksikan di saat upacara itu, apa yang Randy lihat? Semua lihat di baatur, kewoka, baatur tu meja. Jadi dipersiapkan tuh meja ya. Meja ini untuk apa nanti? Untuk taruh pinang, sirih, kapur, beras, telur, ayam. Itu yang mau dipersiapkan untuk upacara. Iya. Itu yang ada di atas meja yang dijadikan sebagai sesajian atau umper. Apalagi yang kira-kira selain akar, selain piring, sesajian, apalagi yang benda-benda pusaka. Berarti benda-benda yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh leluhur. Apakah dalam upacara itu atau dalam ritual itu ada doa atau apalah sebutannya? Ada. Jadi sebelum mulai ada doa-doa. Ya. Ya, apakah merasa sebagai penghayat kepercayaan dari kecil? Kalau dari kecil, iya sudah. Jadi Randy merasa penghayat. Ya, karena dari kecil sudah tahu. Begitu. Kemudian mungkin Randy juga kan hadir di keluarga Kristen. Apakah di rumah itu orang tua itu sering menyuruh atau mendesak supaya mengikuti ajaran gereja? Tapi Papa bagaimana? Papa kali cuma bapak diamnya. Maksudnya hendak mengajak untuk datang ke gereja. Lain kali Bapak engkau aja tinggal di Kebong tuh. Tinggal di Kebong. Jadi tidak sering. Iya.
sibuk dengan kerja. Jadi ya kalau sibuk kan semua orang sibuk kerja. Maksudnya ini tidak ada semacam desakan dari papa untuk Nggak ada. datang ke gereja. Jadi mungkin yang lebih diutamakan itu ajaran leluhur. Apakah Randy itu so mantap, artinya so merasa bahwa oh menjadi penghayat kepercayaan itu so kita pilihan, atau masih merasa bahwa oh ini bukan kita pilihan? Nah, kalau ikut dari kata hati sih, iyo. Sejak Ikut. kapan Randy merasa bahwa oh, ini kita pilihan, ini bukan orang tua, ini memang kita mau sendiri? Sejak dari 2015, no? 2015, berarti berapa tahun lalu? Kurang lebih 8 tahun lalu. Ya, kelas 5 SD. Masih SD. Kalau KTP bagaimana? Apakah Randy so KTP penghayat kepercayaan atau masih KTP agama lain atau gimana? Kalau KTP sudah ganti agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oh, jadi so berKTP penghayat kepercayaan. Itu sejak kapan itu berKTP penghayat kepercayaan? Sejak dari 2023 bulan Juni. Mau berKTP penghayat kepercayaan itu apakah mau sendiri atau dipaksa atau memang suka mau bikin KTP, ingin beridentitas penghayat kepercayaan. Terus waktu mengurus KTP di kantornya, di kantor Dukcapil, ada enggak semacam bullying atau hambatan atau ada yang mempersulit waktu mau mengurus itu? Kalau mempersulit sih enggak, cuma ada orang sih bertanya, ih siapa napi agama masuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Kaget nang dia. Macam terkejut begitu ya. Kong operator ini sambung nang dia bertanya. Dia bilang pada taman 1. Ih memang so lama so ada rompi kepercayaan ini. Rompi agama ini memang so lama. Jadi ternyata pihak Dukcapil juga masih belum terlalu tahu ya tentang keberadaan masih belum tahu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tapi paling tidak sekarang so ada beberapa yang coba urus, jadi so beberapa juga yang sudah tahu. Apa Randy P harapan ke depan terkait kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini, atau keyakinan yang Randy peluk ini? Apa yang menjadi harapan? Kalau kita berharapan ya, suka ini kepercayaan Malang Rondo ini lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi ya. Lebih baik berkembang dan lebih baik. Nah, kan Randy kan generasi muda kan. Nah, kita ini juga penghayat sama dengan penghayat kepercayaan. Tapi kalau dari segi umur kita lebih tua 20 tahun dari Randy. Berarti tongkat estafet kelanjutan kepercayaan ini kan generasi muda. Jadi bukan orang lagi. Iya, betul. Karena ketika orang jadi tua, berarti yang akan melanjutkan adalah generasi yang muda-muda. Berarti ngoni yang akan melanjutkan. Berarti ngoni harusnya memperkuat ngoni pemahaman, ngoni kemampuan-kemampuan sejak dari sekarang, karena yang mau ganti adalah yang muda. Terus apa kira-kira yang Randy mau pesan kepada masyarakat? Pertama, pesan untuk orang sesama penghayat kepercayaan dan terhadap masyarakat di luar penghayat kepercayaan. Apa kira-kira yang Randy mau pesan? Kalau buat orang sudah jatuh bahwa aku ambil bercerita sana sini, maksudnya tidak ada konflik ya, tidak ada perpecahan di dalam sesama penghayat kepercayaan. Ini bagus, baku baik. Ini baik, baku baik sesuai dengan ajaran leluhur. Orang lain mesti tunjuk orang pi kepercayaan Malang Rondo ini supaya lebih banyak, lebih tahu lagi. Stop itu bawa bully, mesti lihat sendiri. Maksudnya bully, maksudnya kayak apa istilahnya, menghina, buat cerita atau lebih bagus kok cerita yang beri orang yang cerita orang lain terus. Maksudnya kalau mau cari tahu tentang penghayat kepercayaan sebaiknya datang langsung. Suka tuh begitu. Dalam kehidupan hari-hari, jadi Randy kan hidup di tengah masyarakat yang nyenak sama kepercayaan. Kalau studi dalam rumah ini ya sama orang, sama-sama penghayat kepercayaan. Tapi ketika Randy keluar dari sini kan ada berbagai macam kepercayaan. Menurut pandangan Randy, apakah ketika orang bergaul dengan orang di luar yang berbeda agama, berbeda kepercayaan, bagaimana seharusnya orang bergaul? Ya bergaul ya baik-baik.
Yang kita saksikan tadi adalah gambaran suatu keadaan di mana para penghayat kepercayaan itu sebetulnya kebanyakan itu bersifat tertutup. Hati-hati dalam berbicara dan berpendapat. Karena memang selama ini stigma terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sangat berat diterima oleh para penghayat kepercayaan. Selama ini kan penghayat kepercayaan itu terasing dari masyarakat. Karena penghayat kepercayaan itu dipandang sebagai sesuatu yang salah, dipandang sebagai sesat, dipandang sebagai penyembah berhala, dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh ada. Nah, padahal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau agama leluhur atau agama asli Nusantara ini telah eksis jauh sebelum kedatangan agama-agama dari luar. Bahkan Indonesia belum ada, para penghayat kepercayaan ini atau sistem kepercayaan ini sudah ada lebih dulu. Dan negara dan bangsa kita itu bersatu karena memiliki nilai-nilai universal, memiliki nilai-nilai yang sama sebetulnya, yang sudah diwariskan oleh para leluhur sejak dahulu kala. Memang para penghayat kepercayaan rata-rata tidak terbiasa dengan mendiskusikan kepercayaannya atau ajaran yang dia pahami dengan orang lain. Kemudian yang kedua, ini adalah pertama kali pemuda penghayat kepercayaan ini berhadapan dengan kamera yang situasinya nampak berat ya. Walaupun kedengarannya terbata-bata, tapi ini akan menjadi langkah awal untuk ke depan. Jadi memang penghayat kepercayaan itu harus memiliki kepercayaan diri dalam rangka mengekspresikan keyakinannya, kepercayaannya. Juga termasuk percaya diri dalam berdiskusi, berdialog dengan orang yang berbeda keyakinan. Harapan saya memang ke depan pemuda penghayat kepercayaan itu semakin berani, leluasa untuk mengungkapkan pikiran, pemahaman, dan pendapatnya. Rahayu, 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 sirik mangkok.